Salam, jumpa lagi dalam channel Belajar Alkitab Otodidak. Oke, baik. Tahukah saudara, Alkitab yang saudara pegang sekarang pada awalnya tidak pernah ditulis dengan pasal atau ayat. Para penulis kitab suci tidak pernah membubuhkan angka dan nomor di dalam tulisan mereka. Musa tidak pernah mencatat kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan dengan pasal atau ayat di dalam kitabnya. Begitu juga dengan Paulus. Mungkin sekarang kita bisa dengan mudah berkata, Kejadian 2 ayat 3, Imamat 20, Imamat 1, dan seterusnya. Tapi awalnya Musa tidak pernah menaruh ayat-ayat itu di dalam tulisan kitab yang dia tulis. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang pembagian pasal dan ayat di dalam Alkitab. Nah, dahulu ketika belum ada pasal dan ayat di dalam Alkitab, bisa dibayangkan betapa sulitnya para teolog untuk mempelajari Alkitab. Ada kesulitan untuk menghafal, apalagi mencari makna dari kitab suci. Nah, Alkitab modern sudah dibantu dengan perikop, pasal dan ayat. Mudah untuk mengenali pesan Tuhan dengan adanya bantuan perikop, saudaraku. Mudah untuk mengingat bagian nats di dalam Alkitab karena kita dibantu dengan pasal dan ayat. Mudah mencarinya. Bagaimana cara teolog dahulu membuktikan apa yang mereka tahu tentang firman? Mereka hanya bisa mengutip, saya katakan secara liar. Mereka hanya bisa mengutip sambil berkata, ada tertulis. Mungkin mereka akan berkata, kitab suci berkata. Tapi di zaman modern, jika berkata ada tertulis atau kitab suci berkata, orang akan ragu-ragu, saudaraku. Orang akan ragu-ragu, kenapa? Ini liar, ada di mana? Jemaat zaman sekarang ingin pembuktian. Kalau Anda berkata satu perkataan firman, Anda harus bisa memberikan koordinatnya dan berkata dengan tepat ada di sebelah mana. Jadi orang yang mendengar bisa membuktikan apa yang Anda katakan. Teolog sekarang sudah dibantu dengan bisa langsung mengatakan kitab-kitab, pasal-pasal. Maka dalam pembuktian kebenaran, koordinat daripada ayat bisa langsung ditemukan. Saudaraku, coba kita bayangkan, misalnya kita punya peta. Kita punya peta dan mungkin kita hanya akan berkata, oh, kita punya tanah di satu lokasi di peta itu. Dan kita akan menunjukkan sebuah peta dan kita berkata, tanah saya ada di situ, di dalam peta itu. Orang akan cari tahu, di mana letaknya, tepatnya. Badan Pertanahan Nasional sekarang justru bekerja sama dengan Google Map. Jadi mereka pergi ke lokasi tanah dan menaruh titik koordinat daripada tanah yang akan diukur. Jadi tidak akan meleset. Orang tidak perlu repot-repot memasang ini, memasang itu sebagai pembatas. Karena sudah ada pembatas yang jelas. Nah, bayangkan kalau tidak ada ayat dan tidak ada pasal, akan mengalami kesulitan. Yang perlu kita syukuri sekarang adalah ternyata kita sudah punya penanda di dalam Alkitab yang kita punya. Dan kita bisa dengan mudah berkata, di dalam firman Tuhan, Matius 3 ayat 2 atau Yohanes 3 ayat 16 itu ayat bacaan yang favorit. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita bisa langsung mengatakan pasal dan ayat. Dan orang langsung bisa membuktikannya. Langsung saja, pembagian pasal. Nah, naskah-naskah asli tidak mengandung penomoran pasal dan ayat. Seperti yang sekarang biasa dilihat oleh pembaca-pembaca modern. Pada zaman dahulu, naskah-naskah Ibrani hanya dibagi atas dasar paragraf-paragraf saja. Yang diidentifikasi dengan dua huruf abjad Ibrani, yaitu P dan Samek. Huruf P menandai paragraf terbuka yang dimulai pada baris baru, sedangkan huruf Samek dimulai pada menandai paragraf tertutup yang dimulai pada baris yang sama. Salinan tertua kitab Yesaya yang bisa ditemukan, saudaraku, itu ada di antara gulungan Laut Mati. Dia menggunakan dua huruf abjad Ibrani ini yang membagi paragraf, meskipun agak berbeda dengan pembagiannya dengan teks Masoret.
pembagian ini sebetulnya masih belum terlalu banyak membantu sampai tahun 1200, kira-kira abad ke-13, ada seorang uskup dari Canterbury, uskup Stephen Langton. Dia bersama dengan Kardinal Hugo de Santo Caro, mereka membantu kita dengan cara mereka mengembangkan suatu skema sistematik, pembagian sistematik Alkitab di awal abad ke-13. Nah, sistem yang dibuat oleh Langton ini mendasari pembagian pasal dalam Alkitab di zaman modern. Yang kedua, pembagian ayat. Nah, saudaraku, sejak tahun 1916, Tanak memuat suatu sistem yang ekstensif dalam menandai pemisahan bertingkat untuk bagian, alinea dan frase yang diindikasikan dengan penandaan vokalisasi masoretik. Salah satu tanda yang paling sering digunakan adalah suatu tanda baca khusus, berupa simbol untuk tanda titik atau ganti kalimat, mirip dengan tanda titik 2. Bersamaan dengan ditemukannya mesin cetak dan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lain, pembagian ayat Perjanjian Lama umumnya dilakukan bersesuaian dengan tanda-tanda titik yang sudah ada tadi. Dengan sedikit pengecualian, banyak yang menyebutkan pembagian ini merupakan jasa Rabi Isaac Newton yang membuat koordinasi Alkitab pertama untuk Perjanjian Lama pada tahun 1440. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru? Perjanjian Baru, orang yang pertama membagi pasal-pasal Perjanjian Baru menjadi ayat-ayat, ke dalam ayat-ayat adalah Santi Paganini, seorang pakar Alkitab dari Ordo Dominican asal Italia. Tetapi sistemnya tidak pernah digunakan secara luas. Robert Estienne menciptakan suatu penomoran alternatif dalam karyanya Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani edisi tahun 1551 yang juga diterapkan dan dipublikasikan ke dalam Alkitab bahasa Prancis pada tahun 1553. Akhirnya, saudaraku, sistem yang dibuat oleh Estienne ini diterima secara luas dan sekarang pembagian ayat tersebut digunakan dalam hampir semua Alkitab modern. Mereka adalah orang-orang yang berjasa. Jadi, kita harus berterima kasih kepada Stephen Langton, uskup dari Canterbury, kepada Rabi Isaac Nathan, kepada Santi Paganini, dan kepada Robert Estienne, karena mereka sudah membantu kita membubuhkan pasal dan ayat di dalam Alkitab modern yang kita gunakan, sehingga sekarang kita sudah memiliki pembagian nomor pasal dan nomor ayat di dalam Alkitab yang kita baca. Oke, baik. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara. Shalom.